menjadi manusia yang takwa, manusia yang betul-betul menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah dan berupaya menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-asya faqaddaraha taqdira wa sawwara syakla al-insani taswira wa ja'alahu sami'an basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mutma'innina mustanira wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kasahu izzan wa tawfira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad alladzi arsalahu Allahu ila kafatil khalqi basira wa nadhira, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVMUH Bandung dimanapun berada, insyaallah kembali berjumpa dalam kajian rutin yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai pendalaman makna dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat dekat dengan kita, populer terutama di bulan Ramadan, seringkali dibaca oleh anak-anak kita, dibaca oleh para imam ketika tarawih, kemudian juga disampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat ataupun dalam ceramah-ceramah kultum-kultum. Berkenan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 ini, mari bersama-sama kita mencoba untuk mendalami sesungguhnya ada makna apa di balik surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Yang pertama, ayat ini diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Diawali dengan kalimat ya, ada harfun nida. Dalam kaidah bahasa Arab disebutkan huruf penyeru itu adalah harfun nida. Huruf nida itu ada 8 dan di sini ditampilkan menggunakan huruf iya. Apa itu fungsi daripada huruf iya? Dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, fungsi iya sebagai huruf penyeru, huruf nida, itu akan memanggil orang yang beriman yang pada posisi jauh, orang beriman yang pada posisi di tengah, dan orang beriman pada posisi yang dekat. Jadi yang jauh, yang tengah, yang dekat semuanya dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya ini memiliki fungsi yang sangat strategis karena memanggil siapapun di antara orang-orang yang beriman pada posisi yang jauh, yang pertengahan ataupun yang dekat. Kemudian kita akan menemukan huruf nida ini di dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 361 kali. Berikutnya makna ayyuha. Jadi setelah kalimat ya, maka muncul kalimat ayyuha, menyambungkan huruf nida dengan kata benda yang beralif lam. Perhatikan bahwa ayyuha ini memiliki makna sebagai adawat ta'rif atau menghususkan terhadap objek tertentu. Ya ayyuha, ya ayyuha. Ayyuha di dalam Al-Quran terdapat 150 kali. Kemudian yang berikutnya nyambung dengan kalimat alladzina. Alladzina kita kenal dalam kaidah bahasa Arab sebagai ismun mausulun. Jadi isim penghubung, kata benda, kata penghubung bagi subjek yang diwakilinya dengan pekerjaan yang telah ataupun akan. Jadi sesuatu yang telah ataupun akan, maka menggunakan kalimat ismun mausulun, alladzina. Yang berikutnya adalah kalimat amanu. Amanu ini merupakan bentuk mufrad dari amana. Amanu, orang-orang yang beriman. Disebutkan di dalam Al-Quran 258 kali. Amanu merupakan fi'il, merupakan kata kerja. Kemudian nanti muncul pertanyaan, apa bedanya amanu dengan al-mu'min? Amanu orang-orang yang beriman, al-mu'minun juga orang-orang yang beriman. Kita perhatikan bahwa amanu merupakan dasarnya dari kata kerja, merupakan fi'il. Maka sifatnya itu fluktuatif, sifatnya itu tidak konstan.
kadang lemah, kadang kuat, kadang tinggi, kadang rendah. Maka penggunaan kalimat amanu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menunjukkan itu sebagai bentuk dari kata kerja yang dia dinamis, fluktuatif, tidak konstan, bisa kuat, bisa lemah. Sementara al-mu'min, al-mu'minun atau al-mu'min itu adalah kata benda yang kondisinya stabil, kondisinya istiqomah, kondisinya konstan. Diartikan sebagai orang yang beriman. Jadi itu singkatnya perbedaan antara amanu dengan al-mu'min. Yang berikutnya adalah kata kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan aktivitas asyam, untuk melaksanakan ibadah saum. Kutiba ini maknanya senada dengan qadha yang berarti menetapkan. Kutiba maknanya senada dengan furidha, mewajibkan, ja'ala menjadikan, amara memerintahkan. Kita perhatikan ada kata kutiba, ada kataba, ada kitabun. Kitabun di dalam Al-Quran disebutkan 255 kali. Kemudian kata kutiba ini sendiri disebutkan sebanyak 13 kali dalam Al-Quran, dan kalimat kataba disebutkan 8 kali di dalam Al-Quranul Karim. Yang berikutnya kutiba alaikumussyam, menggunakan kalimat asyam. Ini yang menarik. Kenapa tidak menggunakan kalimat saum misalnya? Kalau muncul pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah ini perbedaan antara makna asyam dengan saum. Asyam itu artinya menahan dari makan dan minum, dan yang membatalkan aktivitas ibadah saum Ramadan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sementara kalau saum itu maknanya adalah menahan dari apapun. Menahan dari berjalan, berhenti, itu juga menahan. Ketika bernyanyi, berhenti, itu pun juga menahan. Ketika makan, berhenti, itu pun juga sama, menahan artinya, dan itu makna dalam arti yang luas, sauma. Tetapi ketika menggunakan kalimat asyam, maka maknanya menjadi khusus. Yang dimaksud adalah saum Ramadan yang kita tidak boleh membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini adalah kalimat tasbih, kalimat penyerupaan dengan makna tertentu. Sebagaimana ibadah saum ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, muncul pertanyaan, siapa orang-orang sebelum kita ini? Maka ada keterangan yang menyebutkan adalah orang-orang terdahulu, para nabi dan umat Islam sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir ada kalimat la'allakum tattaqun. La'alla ini di dalam Al-Quran terulang sebanyak 3 kali. Kemudian kata la'allakum terulang sebanyak 68 kali. Maknanya adalah harapan yang mungkin terjadi, yang memerlukan effort, yang memerlukan ekstra keras kita untuk melakukan perjuangan dalam rangka meraih sesuatu yang diinginkan tadi. Dan ditutup dengan kalimat tattaqun. Tattaqun ini adalah fi'il mudhari yang di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 19 kali. Artinya tattaqun ini adalah menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun ada kedekatan korelasinya dengan makna takwa. Sehingga aktivitas ibadah saum Ramadan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, diharapkan la'allakum tattaqun berujung menghadirkan orang-orang yang melakukan aktivitas saum tadi menjadi manusia-manusia yang selalu berusaha berjuang untuk menjadi manusia yang takwa. Manusia yang betul-betul menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah dan berupaya menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk kajian kali ini dicukupkan untuk 1 ayat saja, Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan kita semakin memaknai dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika melakukan ibadah saum Ramadan betul-betul ditujukan agar kita mampu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, nasrun minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.